Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya untuk mata kuliah penulisan naskah digital ini berkaitan dengan advertising industri. Yang pertama kita pelajari dalam materi ini adalah peran advertising dalam masyarakat. Jadi periklanan adalah promosi berbayar yang menggunakan strategi atau pesan tentang manfaat produk atau layanan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku dari audiens targetnya. Dan meskipun banyak konsumen yang menganggap iklan itu menjengkelkan, tapi iklan itu juga mempunyai peran penting dalam membentuk opini tentang suatu hal, mulai dari produk hingga politik. Dan hal ini konteksnya juga politik karena ada beberapa yang juga diiklankan gitu ya. Nah, periklanan juga sangat mendukung banyak institusi, termasuk perusahaan media berita, industri televisi, perusahaan mesin pencari, dan situs web sosial pada umumnya. Nah, misalnya di sini adalah iklan itu menyumbangkan hingga 80% pendapatan untuk surat kabar dan sangat penting untuk menjaga sirkulasi pers. Ini yang menurut versi Newspaper Association of America di tahun 2014. Jadi iklan itu mampu menyumbangkan 80% pendapatan untuk surat kabar. Dan iklan itu juga mempunyai peran penting untuk menjaga agar daur hidup di pers itu masih berjalan atau dalam koridornya, gitu kurang lebihnya. Nah, ini pihak-pihak atau tanggung jawab apa aja sih yang dalam advertising atau periklanan? Ini Advertising Educational Foundation di tahun 2016 itu mendefinisikan beberapa kategori pekerjaan di industri periklanan. Yang pertama itu ada account managers, itu sebagai penghubung antara klien dengan biro iklannya. Jadi mereka melakukan penelitian dan mengawasi aspek kreatif, produksi, dan banyak hal yang lainnya. Kemudian account planners itu bertanggung jawab untuk menyajikan informasi tentang konsumennya. Jadi mereka yang bertugas untuk menganalisis audiens dan mencari cara untuk mencapai loyalitas merek melalui iklan. Jadi analisis audiens itu sebenarnya inginnya apa sih, pola mereka seperti apa sih terhadap suatu produk dan seterusnya, dan bagaimana cara agar audiens itu atau konsumen itu punya loyalitas terhadap produk yang akan diiklankan nanti. Nah, kemudian Departemen Kreatif, mereka yang berada di Departemen Kreatif ini bertanggung jawab untuk mengembangkan pesan dan gambar iklannya. Jadi mereka juga menawarkan rencana iklan kepada rencana periklanan kepada kliennya atau calon kliennya. Ini yang punya sebenarnya pesannya itu kan gimana ya untuk produk ini, pesan iklannya akan seperti apa, gambarnya nanti akan seperti apa, dan seterusnya. Kemudian di Departemen Media itu karyawannya mengerjakan strategi penempatan iklan, pembelian media dan tanda kutip, dalam hal ini maksudnya adalah promosinya, kemudian menganalisis perilaku media konsumen, dan peran ini beragam tetapi juga saling bergantung karena semuanya berkontribusi pada proses periklanan. Jadi intinya akun manajer, akun perencanaan akun planners, Departemen Kreatif, dan Departemen Media itu saling berkontribusi satu sama lain terhadap proses periklanan yang akan dihadirkan nantinya. Kemudian advertising campaign model yang berkaitan dengan social marketing. Ini model pemasaran sosial mengidentifikasikan 5 langkah dalam proses kampanyenya. Dalam pertama adalah perencanaan, kedua teori, 3 analisis komunikasi, 4 implementasi, dan kelima adalah evaluasi. Nah, yang pertama ini adalah pada tahap perencanaan. Jadi pengiklan itu menetapkan tujuan goalnya, tujuan akan dibuat iklan ini apa sih, tujuan pesannya apa, kayak gitu. Nah, ini adalah langkah penting dalam proses kampanye karena menginformasikan strategi dan taktiknya akan seperti apa nantinya. Nah, respon apa aja yang Anda inginkan dari audiens nantinya? Apakah Anda ingin mereka melakukan sesuatu atau bagaimana perasaannya, dan seterusnya. Yang kedua adalah pada langkah teori. Jadi pengiklan itu mencoba menentukan yang terbaik untuk mencapai tujuan kampanyenya. Nah, Perlov ini di tahun 2010 menyatakan bahwa teori menyarankan sejumlah strategi kampanye khusus, membandingkan, dan cara untuk memodifikasi proyek yang tidak memenuhi tujuannya. Kemudian langkah yang kedua ini juga
digunakan pengiklan untuk menyelesaikan ringkasan materi iklan yang menguraikan lebih lanjut strategi secara keseluruhan. Dan perlu dipertimbangkan adalah ada dua jenis strategi, yaitu berorientasi pada produk dan kedua adalah berorientasi pada konsumen. Nah, ini mau berorientasi, perlu penting untuk menetapkan kira-kira strateginya itu mau berorientasi ke produk, ke konsumen, atau keduanya, gitu ya. Nah, ini strategi yang berorientasi pada produk. Nah, strategi yang berorientasi pada produk ini berfokus pada menyoroti manfaat spesifik yang terkait dengan produk atau layanannya. Nah, contohnya adalah iklan handuk kertas yang membandingkan fitur spesifik dari produk seperti daya serap, kekuatan, dengan fitur pesaingnya. Jadi misalkan daya serapnya 80%, kemudian kekuatan serapnya seberapa cepat, dan seterusnya. Nah, iklan ini sering kali menampilkan foto orang-orang yang menggunakan merek unggulan dan merek pesaing, dengan merek unggulan sebagai pilihan yang lebih baik. Jadi intinya adalah dia mencoba membandingkan antara produknya sendiri dengan produk yang pesaingnya. Kira-kira merek unggulan ini pilihannya itu lebih baik loh, dengan kelebihan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian strategi berorientasi pada produk ini juga mungkin berfokus pada sesuatu yang hanya dapat ditemukan di perusahaan tertentu atau di barang merek tertentu. Jadi tidak semua produk atau perusahaan itu punya produk unggulan ini, gitu contohnya. Nah, ini contohnya adalah McD terkadang menggunakan strategi ini dalam iklannya, di mana dia mengingatkan audiensnya bahwa mereka dapat membeli kentang goreng favorit Amerika hanya di restorannya. Lebih seperti itu. Kemudian kalau strategi berorientasi pada konsumen, ini adalah strategi periklanan yang menghubungkan pengalaman atau gaya hidup sehari-hari dari audiens dengan produk atau layanan yang diiklankan. Nah, jadi pengiklan itu sering menggunakan strategi ini untuk tujuan branding, dan idenya adalah untuk mengasosiasikan perusahaan dengan gaya hidup, kepribadian, atau karakteristik tertentu yang diidentifikasikan atau dicita-citakan oleh audiens. Nah, misalkan perusahaan mobil seiring dengan menggunakan strategi berorientasi konsumen dalam iklan mereka. Nah, di sini juga berfokus pada mobil. Iklan ini mungkin hanya menunjukkan orang yang sedang mengemudi di jalanan. Contohnya adalah seperti ini. Perusahaan kendaraan mewah Lincoln menggunakan strategi yang berorientasi ke konsumen dalam sebuah kampanye. Jadi, iklan tersebut menampilkan aktor Matthew hanya berbicara dan mengemudikan kendaraannya. Sangat sedikit yang menyebutkan fitur produknya. Jadi fitur produknya itu apa aja sih, itu dia sedikit banget. Namun iklan tersebut mengaitnya dengan kekayaan, bakat, kepercayaan diri, dan fitur fisik dari aktor tersebut dengan mobilnya. Dengan demikian mereka membantu membentuk identitas dan kepribadian merek dari mobil tersebut. Jadi intinya kalau berorientasi pada konsumen itu lebih ke membangun ke pengalamannya. Kalau kamu pakai mobil ini, kamu tuh nanti akan terlihat kaya, punya bakat, punya tingkat kepercayaan lebih tinggi, dan kamu hampir sama dengan artis A atau artis B yang ada di dalam iklan tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi mereka lebih pada untuk membangun, mengkaitkan dengan si talentnya, dari rasa kekayaannya, bakatnya, dan seterusnya. Jadi ketika Anda nanti berkaitan dengan komunikasi strategis, Anda tidak harus memilih salah satu, tapi iklan pada dasarnya melibatkan untuk membujuk orang untuk bertindak atau merasa dengan cara tertentu terkait dengan topik pesan. Jadi tidak harus memilih salah satu, bisa salah dua ini juga. Oleh karena itu, menggabungkan beberapa ide dan strategi juga dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan. Gitu. Jadi idenya itu digabung-gabungkan itu juga nggak masalah selama itu mencapai tujuan awal ya dari iklan tersebut dibuat. Yang ketiga, dalam model pemasaran sosial adalah analisis komunikasi. Di sini pengiklan melakukan riset pasar dan analisis audiens untuk menguji ide kampanyenya. Nah, langkah ini itu berfungsi untuk membantu pengiklan menyusun strategi yang lebih lanjut lagi. Jadi untuk menyusun strategi selanjutnya.
Misalnya, jika Anda merancang kampanye untuk meyakinkan target audiens agar ingin mencoba masakan lokal. Nah, maka Anda bisa memeriksa persepsi makanan lokal sebelum meluncurkan kampanye tersebut. Sebenarnya audiens itu tertarik nggak sih terkait makanan lokal? Mereka punya pandangan sendiri nggak sih terkait dengan makanan lokal. Nah, itu yang bisa digunakan untuk mencari, menganalisis komunikasi yang akan dimunculkan. Nah, untuk memeriksa persepsi tersebut itu juga bisa dilakukan dengan focus group atau survei audiens. Yang keempat adalah implementasi atau pelaksanaan dari ide yang akan dilakukan. Nah, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan 4 pemasaran secara cermat, yaitu produk, penempatannya, harganya, dan promosinya. Yang langkah terakhir adalah proses evaluasi. Jadi ini memberikan kesempatan bagi perancang kampanye untuk iklan untuk melihat apakah upaya mereka sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan di awal tadi. Kira-kira sudah berhasil belum nih, sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal atau belum gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengevaluasi penjualan setelah peluncuran kampanye atau iklan tersebut. Bisa juga melalui tabulasi tayangan media atau kehadiran audiens di acaranya. Jadi katakanlah Anda punya produk A, tujuannya adalah meningkatkan penjualan misalkan 1000 penjualan produk A. Nah, ketika di tahap evaluasi itu dicek dulu kira-kira penjualannya sudah terpenuhi atau belum, sesuai target atau belum, kurang atau melebihi, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu terkait dengan langkah-langkah tadi terkait dengan advertising campaign model dan social marketingnya. Nah, ini kita masuk ke creative brief. Creative brief di sini penting bahwa untuk sebelum memulai proses desain, profesional periklanan itu juga harus mampu menjelaskan dan menguraikan perencanaan periklanan mereka dalam creative briefnya mereka. Nah, ini adalah suatu bentuk dokumen untuk tim kreatif, direktur periklanan atau klien yang memberikan tujuan yang clear untuk materi salinan dan konsep keseluruhan dari kampanye atau iklannya. Tanpa creative brief itu nanti mungkin iklan tidak akan berhasil karena itu tadi creative brief itu adalah dokumen yang akan dilakukan atau yang digodok kayak gitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada tata cara, ejaan, tanda baca, dan penulisan yang harus ringkas dan tetap penting dalam menjelaskan atau menyelesaikan creative briefnya. Nah, ini adalah beberapa kategori yang perlu dipertimbangkan saat mengerjakan atau menyelesaikan creative brief. Pertama, key consumer insight. Jadi ini menunjukkan pemahaman yang jelas tentang perilaku umum, keyakinan, dan sikap konsumen terhadap suatu topik yang akan dimunculkan atau yang akan dibahas di sini. Jadi sebenarnya itu konsumennya itu terkait dengan produk, misalkan terkait dengan produk A itu, perilaku mereka seperti apa sih? Keyakinan mereka itu seperti apa sih? Misalkan putih, cantik itu putih, misalkan iklannya terkait dengan produk kosmetik misalkan, dan keyakinan yang muncul di audiens atau di konsumen mungkin bahwa cantik itu putih misalkan seperti itu. Nah, itu yang harus ditunjukkan pemahaman terkait dengan konsumen insight-nya seperti apa, dan itu juga berdasarkan data, jadi tidak gambling, harus berdasarkan data, berdasarkan riset pasar dan analisis audiens yang kemudian mengungkapkan informasi utama tentang perilaku konsumen itu seperti apa. Putih seperti apa yang misalkan putih-putih yang seperti apa, putih yang kayak kain putih tembok gitu, atau putih yang sehat, atau putih yang skin barrier-nya bagus, atau putih yang seperti apa kayak gitu. Itu kan hasil riset pasar atau analisis audiensnya jadi clear, ini konsep putih yang dicari itu putih yang seperti apa. Kemudian muncul juga fakta bahwa konsumen itu percaya bahwa apa yang disebut kue sehat itu tidak seenak kue yang berkalori tinggi atau penuh gula. Nah, ini contohnya, contoh yang lain bahwa ya yang kue sehat itu ya tidak seenak dengan kue yang punya tingkat gula yang tinggi. Contoh lainnya tadi kayak kosmetik tadi ya, misalkan bahwa konsumen tuh punya ideal bahwa cantik itu putih, tapi putih yang seperti apa? Putih yang seputih tembok, seputih kapas, atau putih yang skin barrier-nya bagus, atau kulit yang sehat, atau yang seperti apa? Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai advertising problem.
Jadi ini adalah masalah periklanan, tidak mengacu pada mengatasi masalah dalam iklan itu sendiri atau tantangan dalam beriklan kepada audiens utama, tapi setelah ini tuh mengacu pada tantangan terbesar terkait dengan produk tersebut gitu ya. Kalau misalkan dalam hal ini tadi contoh yang tertulis di slide sebelumnya kan contohnya kue gitu ya. Masalah periklanan adalah konsumen menghadapi pilihan antara membeli kue sehat yang syarat kalori dan gula atau membeli kue yang rendah gula dan kalori tapi rasanya tidak enak. Jadi ada pilihan nih, kira-kira konsumen tuh lebih memilih yang mana sih? Gitu, yang membeli kue yang rendah gula rasanya nggak enak atau kue yang lezat dengan tinggi kalori. Nah itu pada akhirnya key consumer insight-nya dapat menginformasikan atau membantu praktisi kemudian untuk menemukan masalah periklanan yang akan dimunculkan nanti gitu. Dan strategi periklanan itu juga harus mampu menjawab kebutuhan konsumen atau masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumennya, karena tanpa informasi terkait dengan masalah periklanan nanti iklannya akan sia-sia karena tidak akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari iklan yang dimunculkan. Kemudian yang berikutnya adalah advertising objektif. Ini menjelaskan efek promosi pada audiens yang ditarget dan tujuan secara umum atau keseluruhan. Tujuannya bukan hanya untuk membujuk audiens atau penonton atau konsumen, tapi mengajak untuk memikirkan tentang bagaimana audiens nanti merasa atau percaya terkait dengan produk dan layanan unggulannya, atau misalnya apa yang ingin dilakukan sebagai tanggapan atas iklan tersebut. Artinya seperti itu. Contohnya iklan kue ini untuk paling meyakinkan pecinta kue adalah dengan produk unggulan adalah pilihan sehat yang tidak mengorbankan cita rasa yang kaya dan memuaskan. Jadi advertising objektifnya adalah tadi terkait kue adalah kue yang sehat tapi juga bisa mengorbankan cita rasa yang sehat dan kaya dan memuaskan. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau mungkin kalau terkait dengan produk kosmetik tersebut, kalau contoh dalam terkait dengan produk kosmetik misalkan kulit produk kosmetik yang bisa memberikan efek kulit putih tapi juga kulit yang sehat. Kemudian target konsumernya, konsumen sasaran adalah orang-orang yang secara khusus ingin secara khusus ingin Anda komunikasikan pesannya. Jadi untuk memahami audiens sepenuhnya. Jadi pertimbangkan psikografis mereka dan analisis gaya hidup mereka atau minat mereka. Sertakan juga informasi tentang demografi karena faktor ini mempengaruhi pengalaman audiens sehari-hari. Jadi perjelas nih kenapa Anda memilih audiens khusus ini, mengapa orang-orang ini tertarik pada produk atau layanan unggulan ini, dan bagaimana mereka akan membantu organisasi mencapai tujuannya dan manfaatnya apa sih dari menargetkan grup khusus ini. Nah itu yang pada akhirnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu membenarkan pemilihan audiens targetnya. Jadi clear ya, di sini pertanyaan-pertanyaan ini mampu untuk membantu kenapa sih audiensnya harus kelompok A, kelompok B dan seterusnya. Kenapa harus level konsumen menengah ke atas atau menengah ke bawah dan seterusnya. Kemudian kompetisi di bagian ini lakukan penilaian lengkap terhadap kompetitornya atau kompetisi dengan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari produk atau iklannya tadi. Jadi secara khusus periksa sejarah pesaing, sejarahnya dia seperti apa, produknya seperti apa, layanannya seperti apa, mereknya dan audiens targetnya kayak gimana. Kemudian dianalisis pesaing utamanya itu dianalisis dan itu akan membantu untuk mengartikulasikan pangsa pasar perusahaan atau produk Anda. Jadi ketahuan nih kira-kira pangsa pasarnya sama nggak sih dengan kompetitornya, kemudian kelebihan atau kelemahan produknya kompetitor seperti apa, dengan produk unggulan Anda seperti apa. Dan yang terpenting perlu untuk menetapkan bagaimana produk atau perusahaan Anda itu menonjol dari produk atau perusahaan yang serupa. Jadi kelebihan dibandingkan produk yang sudah ada atau yang akan muncul berikutnya nanti. Nah ini adalah key consumer benefit-nya. Jadi manfaat konsumen utama itu adalah menggambarkan apa yang akan diperoleh konsumen dari menggunakan produk atau layanan yang diiklankan.
Nah, bagaimana produk dan layanan tersebut memecahkan masalah periklanan yang dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan kreatif tadi ya. Kemudian narasi, testimoni, dan terkadang temuan penelitian dapat digunakan sebagai dukungan dalam iklan yang sebenarnya yang turut membantu meningkatkan daya persuasif. Jadi temuan-temuan dari yang sudah dilakukan sebelumnya, dari survei, kemudian testimoni yang muncul, narasi yang muncul, itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing atau daya persuasif yang meningkatkan dukungan dalam iklan. Nah, yang ini adalah terakhir adalah support. Ini menjelaskan validitas rencana periklanan yang diusulkan. Kemudian support ini juga memberikan atau membuat alasan kenapa kampanye akan memotivasi audiens atau membuat mereka percaya bahwa klaim itu benar. Kemudian perlu juga untuk meyakinkan klien atau eksekutif tingkat tinggi bahwa rencana itu akan berhasil. Jadi Anda harus bisa meyakinkan atasan Anda atau calon klien Anda bahwa oke, kliennya akan berhasil, it works, dan seterusnya. Kemudian sertakan bukti dari sumber pihak ketiga seperti studi penelitian eksternal atau jejak pendapat. Bisa juga menyertakan umpan balik dari kelompok fokus kelompok tertentu yang sudah disasar tadi untuk meyakinkan klien bahwa rencana periklanan itu efektif. Gitu. Kemudian ini ada kategori lain yang perlu untuk dipertimbangkan. Jadi beberapa ringkasan kreatif ini mungkin menyertakan bagian yang disebut tonality, yang menjelaskan perasaan atau sikap yang diinginkan dari iklan. Seperti, oh kalau produk ini berkelas, ini menyenangkan, mencolok, atau modern. Nah, penting juga untuk Anda dapat menyertakan deskripsi elemen visualnya atau kewajiban kreatifnya. Nah, ini bisa jadi dimunculkan dengan memberikan penjelasan rinci tentang gambarnya, slogannya, logo, dan faktor visual lain sehingga klien dapat membayangkan bagaimana tampilan iklan tersebut. Di sini, tim kreatif biasanya menjelaskan contoh iklannya kepada klien dalam presentasi. Jadi dihadirkan juga contoh iklannya kan seperti apa sih dan seterusnya. Langsung seperti itu. Yang berikutnya adalah copywriting. Ini jadi setelah menyelesaikan kreatif briefnya dan mendapat persetujuan dari klien, ini saatnya mengembangkan iklan. Jadi ketika briefnya udah oke, kliennya udah oke, sudah ACC, nah ini adalah saatnya untuk mengembangkan iklannya. Nah, sebagian besar proses ini melibatkan copywritingnya. Jadi copywriting ini bisa menyatukan dari judul, subjudul, dan gambar yang disertakan dalam iklan. Nah, ini menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi audiens targetnya. Jadi harus kalimat-kalimat persuasif. Dan ini juga penting untuk membantu untuk membuat ajakan dengan membuat ajakan untuk membelinya atau memakainya, bisa juga dalam bentuk logo dan slogan iklan. Nah, kemudian ada juga model AIDA dalam rancang saringan iklan. Nah, model AIDA ini sendiri singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Perhatian, ketertarikan, keinginan, dan aksi. Merupakan kerangka kerja populer yang digunakan dalam merancang salinan iklan. Jadi iklan yang baik itu harus secara efektif menarik perhatian audiens dari kata-katanya atau citra yang dimunculkan. Cuma tantangannya adalah konsumen perlu melihat ribuan iklan setiap hari untuk menarik perhatian. Jadi untuk menarik perhatian mereka tuh perlu strategi khusus gitu ya. Nah, setelah mendapatkan perhatian audiens, nah ini yang perlu dipertahankan adalah fokus konsumen untuk membangkitkan minat mereka terhadap produk tersebut. Jadi atau layanan tersebut misalkan. Nah, ini yang melibatkan pembuatan pesan yang relevan dengan audiens target. Untuk model AIDA sendiri harus bisa memancing keinginan konsumen terhadap produk atau layanan yang diiklankan. Jadi ketika keinginan itu ditanamkan, kemudian memotivasi penonton untuk bertindak atau melakukan ajakan yang ada di dalam iklan tersebut. Misalkan, oke, produk ini tidak hanya memutihkan, tapi juga membuat skin barrier menjadi lebih baik, kulit menjadi lebih sehat, dan seterusnya. Nah, setelah itu juga akan memotivasi penonton untuk bertindak, oke, ayo kamu memperbaiki ini kalau kamu kulitmu pengen tidak hanya putih, tapi juga ingin kondisi kulitnya baik dan sehat. Nah, ini juga bisa berupa membeli produk, jadi ya, untuk tindakannya.
atau mengunjungi laman sosial medianya untuk melihat produknya, konten produknya, atau menjadi sukarelawan untuk mengenalkan produknya karena itu berhasil memberikan kulit putih atau memberikan kulit yang sehat dan seterusnya, atau menghadiri di acara-acara di mana produk tersebut akan digelar dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.